Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Eti Suwarni dari kelas A16, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 22811307994. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran, tugas dari mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Heru Mudianto MPD. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Di dalamnya terdapat proses yang kompleks, di mana strategi pembelajaran memainkan peran penting. Strategi pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana informasi itu disampaikan dan dipahami oleh siswa. Pentingnya memahami kebutuhan dan gaya belajar individu juga menjadi fokus utama dalam pembahasan strategi pembelajaran. Setiap siswa memiliki cara yang berbeda, dan dengan memanfaatkan strategi yang sesuai, guru dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Selain itu, strategi pembelajaran juga harus mampu mengatasi tantangan-tantangan dalam proses pembelajaran, seperti kurangnya motivasi, perbedaan latar belakang siswa, dan hambatan-hambatan lainnya. Dengan merancang strategi yang inklusif, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa untuk meraih potensi maksimalnya. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai strategi pembelajaran yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya akan kita bahas tujuan strategi pembelajaran. Adapun tujuan dari menerapkan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar ada beberapa, yaitu 1. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mengubah cara pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebelum membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran dan lainnya, terdapat beberapa konsep yang mirip dan beririsan, yaitu pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran. Marilah kita jelaskan satu persatu. Konsep yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Menurut beberapa ahli, pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang dalam menyikapi sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan lebih dipandang sebagai cara pandang yang dijadikan landasan berpikir untuk menentukan berbagai hal agar tujuan dapat dicapai. Selanjutnya adalah pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Intinya, strategi pembelajaran lebih ke pemilihan cara-cara yang dipilih agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Cara-cara yang dimaksud bisa merupakan pemilihan lingkungan belajar tertentu, urutan belajarnya, dan pemilihan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Selanjutnya, terdapat juga metode pembelajaran. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin kalau didengar secara sepintas atau dijabarkan seperti itu, sangat mirip ya dengan pengertian antara ketiganya. Hal itu tidak terlepas dari konsep ketiganya yang saling beririsan. Apa yang ada di dalam metode pembelajaran, mungkin itu juga termasuk ke dalam strategi pembelajaran.
dan apa yang ada dalam strategi pembelajaran itu juga ada dalam pendekatan pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip, reaksi, dan sistem pendukung. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis strategi pembelajaran. Terdapat 3 jenis strategi pembelajaran, yaitu 1. Strategi pembelajaran deduktif-induktif, 2. Strategi pembelajaran ekspositori langsung, dan yang ketiga, strategi pembelajaran belajar tuntas. Yang pertama adalah strategi pembelajaran deduktif-induktif. Pendekatan deduktif menekankan kajian konsep dan prinsip bahan pengajaran secara teoritis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah. Misalnya, siswa mempelajari konsep dan prinsip yang ada pada buku-buku pelajaran. Pada penalaran deduktif, mengandalkan fakta dan peraturan yang berlaku. Kemudian, pendekatan induktif yaitu menekankan kepada kajian bukti-bukti empiris dan konsentrasi dan prinsip pengajaran. Pada penalaran induktif dimulai dari sebuah observasi, lalu didukung oleh pola yang ada dan berakhir pada sebuah hipotesis atau teori. Kedua adalah jenis strategi pembelajaran ekspositori langsung. Pada strategi ini, guru menstrukturkan pelajaran dengan maju secara urut. Guru dengan cermat mengontrol materi dan keterampilan yang dipelajari. Pada umumnya, dengan strategi ekspositori langsung, guru menyampaikan keterampilan dan konsep-konsep baru dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin ini adalah strategi yang secara umum dilakukan oleh guru-guru di Indonesia, di mana fokus pembelajaran berdasarkan materi. Guru mengajarkan materi, kemudian dilakukan evaluasi dan diberikan reward dan punishment. Yang ketiga adalah jenis strategi belajar tuntas. Belajar tuntas merupakan suatu pendekatan pembelajaran individual yang menggunakan kurikulum terstruktur yang dipecah ke dalam serangkaian pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kecil yang dipelajari. Demikian teman-teman, pembahasan pada kali ini yaitu tentang strategi pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.